Kan dia diutus untuk rahmat seluruh alam gitu. Nah, kalau Yesus kan tidak hanya untuk Israel. Musa hanya untuk Israel. Jadi tiap-tiap nabi itu guys akan menghakimi kaumnya gitu guys. Gitu loh. Maka itu buktinya Yesus katakan dia nanti akan menghakimi kedua suku Israel bersama dengan kedua belas kepala suku Israel bersama dia ikut jadi hakim gitu guys. Mana yang mengecewakan dari Yesus? Dan bagian mana yang dia hanyalah manusia biasa? Dia adalah Allah, bos. Yang mengecewakan Yesus bukan Allah, karena Allah ya, Allah berkata gini ya, kepada siapa kamu hendak menyamakan, mengumpamakan, menyerupakan sehingga kami sama? Gak ada yang sama, sebanding seumpama serupa dengan dia, itu, ya. Apa ada mau bandingkan dengan siapa lah dengan Yesus? Nggak bisa. Yesus bandingkan dengan kita gitu. Dia punya hidung, mata, telinga, dia butuh makan, minum, ya kan, mati, dilahirkan. Jadi Yesus tuh sama sebanding seumpama dengan kita gitu guys, ngerti ya? Jadi dia tuh nggak seumpama sebanding dengan Allah, enggak. Dia karena Allah tuh memberikan dia kuasa, memberikan dia pertolongan, apalagi memberi dia rezeki. Yesus ini kan Allah yang ngasih dia rezeki, maka minum dia itu kan datangnya dari Allah semuanya. Jadi sekali lagi beliau ini bukan Allah guys, beda. adalah ketika ada orang menjanjikan surga, tapi ketika dia mati, dia minta, tetapi kepada dia mati. Yesus itu bukan manusia biasa. Dia itu representasi Allah. Dia mati, tetapi jangan lupa dia bangkit. Kita naik ke surga menyediakan tempat bagi kita, dan tidak hanya itu, dia akan datang menjemput semua orang yang percaya kepadanya. Bagian mana yang mengecewakan dari Yesus? Dan bagian mana yang dia hanyalah manusia biasa? Dia Yesus ini bukan, walaupun dia bukan manusia biasa ya, dia dikasih mukjizat ya. Musa juga bukan manusia biasa. Musa dikasih mukjizat, dia bisa belah lautan ya dan mengubah tongkat jadi ular. Jadi tetaplah walaupun dia manusia biasa maupun luar biasa, tetaplah dia manusia. Itu loh poinnya. Manusia tidak akan bisa jadi Tuhan ya. Maka dikatakan Allah bukanlah manusia, juga bukanlah manusia. Karena Allah tidak pernah jadi manusia, guys. Jadi kalau Allah tidak pernah jadi manusia, bagaimana bisa manusia jadi Allah? Karena kalau sebelum manusia jadi Allah kan Allah jadi manusia dulu, ngerti ya? Ketika manusia jadi Allah, haruslah dari Allah. Karena kan mungkin manusia jadi Allah, tentu Allah jadi manusia jadi Allah lagi gitu kan. Nah, Allah aja bukan manusia gitu. Gimana dia berubah jadi Allah lagi gitu kan? Nah, itu poinnya, guys. Allah, bos. Yang mengecewakan adalah ketika ada orang menjanjikan surga, tapi ketika dia mati, dia minta tolong supaya didoakan supaya masuk surga. Nah, ini ngomong tentang Muhammad, dia nggak ngerti ya. Gini ya, yang punya surga adalah siapa? Bapak Yesus, ya, itu Allah kita semua, itu punya surga. Nah, Yesus juga menyediakan surga kan, ya kan? Jadi gini guys, apa? Yesus berdoa, ingat, Yesus selalu berdoa, dia sujud berdoa. Kalau ibaratnya dia dikatakan pada Maha Kuasa kan, dia masih berdoa guys, minta tolong pada Bapaknya. Ya Bapa, jikalau sekiranya cawan ini berlalu padaku sesuai dengan kehendakmu, bukan kehendakku. Jadi kalau bisa cawan itu sesuai dengan kehendak dia, tapi nggak bisa pakai kehendak Allah gitu. Jadi dia tuh pasrah. Jadi itu berdoa guys, ya. Dia sujud berdoa, sujud itu betul sujud ya. Sujud itu adalah dahi ke tanah. Beda sama berlutut. Ke berlutut tuh lutut tanah gitu. Jadi sujud tuh kayak orang sholat tuh guys, itu sujud namanya. Jadi Yesus juga selalu berdoa kan. Yesus berdoa ketika dia sebelum dia menyembuhkan orang sakit, membangkit orang mati gitu kan. Dan ada beberapa kejadian lagi dia tuh berdoa dulu guys kepada Tuhannya gitu. Ya kan, dia ngajarkan juga kita untuk berdoa gitu kan. Jadi memang Yesusnya mengajarkan jangan pede gitu. Meskipun udah di jamu surga kan, tetap berdoa, tetap meminta pada Tuhan itu kan, apapun itu, ya kan, minta. Bahkan dia juga mengajarkan berbuat kebaikan gitu. Jadi sekali lagi ya, apa namanya, berdoa itulah supaya gini, ada menunjukkan kita tidak sombong gitu. Ingat ya, meskipun Allah sudah katakan iya ya, dan itu pasti, tapi kita harus merendah di hadapannya guys. Harus berdoa gitu, ngerti ya. Berarti bukan jadi kita sombong itu. Misalnya gini loh, benar kan. Misalkan ya anggaplah Nabi Muhammad itu kan bukan hamba, betul ya. Nabi Muhammad itu kan utusan, Yesus utusan. Jadi gini, misal saya adalah raja, saya utus menteri saya. Kamu pergi ke tempat itu, ya kan, saya utus kamu ke sana. Kamu sebarkan semua apa namanya perintah saya gitu. Nah, mereka nanti apa ambilan bagi mereka, bos, kata utusan saya kan. Jadi ini kayaknya anggapnya dialog antara Allah dengan Yesus, anggap aja gitu kan, walaupun itu nggak pernah terjadi, anggap aja begitu. Ini analoginya aja berpahaman lah ya.
Kalau mereka patuh pada saya, gitu kan, eh, mereka akan saya jamin surga gitu. Nah, apakah mereka tuh langsung ongkang-ongkang kaki? Enggak. Apakah mereka itu tidak meminta kepada saya? Tetap meminta gitu. Karena kenapa? Karena mereka belum masuk surga, guys. Ingat, mereka belum masuk surga. Mereka masih berharap gitu. Nah, sama kayak apa namanya? Kayak misalnya kayak bos lah, bos misalnya. Bos ya bos tadi lah. Kalian kerja yang baik ya. Nanti kalau kalian kerja baik, kalian akan saya gaji misalnya. Nah, gaji kan masih sama bos, belum dikasih. Nah, orang tuh ngapa? Tentu orang tuh ketika gaji kan minta gitu. Bos, gaji mana bos gitu. Yang minta kan apa, bos jangan lupa gajiannya gitu. Ya kan karena bosnya tuh apa namanya, karena itu bentuk, dan mereka tetap kerja dan mereka tetap bebek sama bos gitu. Jadi mereka tetap butuh bos, guys gitu, ya kan. Nah, mereka akan bantu apa, ibaratnya mereka tuh akan apa ya, ibaratnya apalagi bosnya tipe apa, apalagi kalau bosnya tuh memang ada kayak mereka harus apa ke kasir ngambil gaji gitu kan. Nah, intinya adalah bahkan kalau terlambat akan hubungi HRD, bu kok terlambat gaji kita nih, oh bos kita lagi apa nih, lagi luar kota. Nah, HRD aja minta tantangan bos, guys, luar biasa. Ingat, saya Anda tahu lah orang pekerja ya, saya pernah kerja, guys, walaupun sekarang nganggur gitu kan. Apa itu kalau mau gajian itu, guys, HRD-nya datang ke bos, bos tantangan bos untuk apa ini, gaji karyawan, oh gaji karyawan, minta tantangan bos, guys, untuk sebagai ini gitu. Di HRD itu minta tantangan bos gitu. Jadi nggak sombong mentang-mentang itu bosnya udah dijanjikan bakal gajian tapi tetap meminta gitu. Meminta adalah tanda. Jadi apa ngangkat kaki itu. Lalu bosnya ngasih itu nggak terima kasih, enggak, guys. Jadi apa namanya, makanya Nabi Muhammad itu berdoa sama kayak Yesus berdoa ya. Jadi dia katakan Nabi Muhammad itu berdoa untuk didoakan, Yesus saja berdoa ya, dan juga dia minta doakan Yesus itu, ya kan. Karena kenapa? Karena ketika dia minta gitu kan, bahkan dia bukan cuma minta minta didoakan, dia juga meminta muridnya supaya melindungi dia gitu. Adakah kamu pedang? Adakah kamu pedang? Adakah kamu uang untuk beli pedang gitu kan? Nggak ada, guru, kata muridnya ketika di Taman Semani. Kalau gitu juallah jubah kalian dan belilah pedang gitu. Jadi dia minta pertolongan muridnya gitu. Yesus saja yang dituhankan oleh orang ini minta tolong pada muridnya, minta tolong pada Allah untuk selamatkan di Taman Semani gitu. Nah, jadi minta tolong adalah wajar, manusia wajar gitu. Nabi Muhammad itu manusia, nabi, utusan. Yesus juga manusia, nabi, utusan. Tapi yang luar biasa adalah ketika yang dituhankan itu minta tolong, guys. Itu baru. Kalau Nabi Muhammad minta tolong wajar, dia cuma manusia, nabi. Minta tolong pada Tuhannya gitu. Ada jarak gap antara nabi dengan Tuhan, guys ya. Tuhan itu tidak ada bandingannya, tidak ada sama serupa sebanding apapun itu. Nabi itu masih ada bersama dengan kita, sama manusia, guys. Cuman dia tuh derajat lebih tinggi, tapi dia bukan Tuhan gitu. Wajar sesuatu yang rendah minta kepada yang tinggi gitu. Yang nggak wajar Yesus kan Tuhan, udah paling tinggi, kenapa dia minta kepada Tuhan yang lain gitu. Tak tolong kan, berdoa, itu baru masalah besar gitu. Itu baru nggak logik gitu, nanti ya. Tuhan berdoa kepada Tuhan lainnya, atau Tuhan, atau kalau dia berdoa pada diri sendiri gitu, ini acting atau bagaimana, berdoa kepada diri sendiri gitu kan. Jadi ada Tuhan berdoa pada Tuhan lainnya dan minta tolong pada Tuhan lainnya gitu. Nah, itu baru masalah. Tapi kalau Muhammad itu wajar, dia cuma nabi, ya manusia yang nggak punya surga. Ingat, Yesus nggak punya surga ya. Jadi kalau apalagi kita, orang yang punya surga nggak bisa sombong, guys ya. Bukan kita punya surga. Kalau Allah maunya kita nggak masuk surga gimana? Ingat ya, Israel itu pernah dijanjikan ya, dia adalah umat terbaik segala macamnya. Ujungnya Israel apa? Allah katakan ya, eh, kerajaan ini akan cabut, kerajaan surganya akan cabut kepada kalian, cabut di kalian akan berikan kepada bangsa lain. Allah aja bisa mencabut kerajaan surga dari Israel karena mereka berubah, guys. Mereka dulu taat, belum Israel itu dipuji-puji. Ada baca kitab ya. Dulu Israel itu dipuji-puji, guys. Israel itu adalah kaum yang terbaik, umat terbaik. Tapi karena mereka berubah, bunuh para nabi ya, bahkan tidak mengakui Yesus sebagai nabi, itu mereka dikatakan gitu, kerajaan surga akan diambil pada kalian, yang akan diberikan pada bangsa lain. Itu bangsa apa? Bangsa Arab, guys. Makanya Israel itu bukan lagi bangsa pilihan gitu. Nah, itu aja Allah bisa berubah gitu, karena tergantung makhluknya. Jadi kalau Nabi Muhammad berubah ya, kita berubah, ya Allah akan cabut itu. Jadi Allah surga itu akan cabut ya, kamu masuk surga nanti ya. Tapi kalau misalnya dia berubah, misal gini, kayak bos, kamu akan saya gaji nanti ya. Tengoknya karyawannya rajin kan, mantap nih orang nih.
kamu akan saya gaji. Rupanya kawannya malas habis itu, ya kan? Apa digaji? Ya enggak guys, gitu. Bisa berubah kan? Jadi Allah tuh berubah tuh bukan karena apa? Karena gini, ketika dia tahu segalanya tahu, cuman ketika dia lihat intinya kita tuh nggak pernah berubah, kita tuh kan kita nggak pernah berubah nih, kita selalu minta berdoa, dia kan nilai ini hambanya ini memang hamba yang tidak sombong, memang dia tuh memang mengharapkan surganya. Nah, ketika hamba ini selalu berdoa mengharap surganya, berdoa keselamatan, Allah akan senang guys. Kenapa? Nah itulah makanya itu yang termasuk dengan poin bab bergantung pada Allah gitu. Jadi ketika Nabi Muhammad berdoa minta doakan supaya selamat, itu ya poin bergantung pada Allah. Ingat, bergantung pada Allah ditujukan dalam bentuk doa dan ibadah-ibadah. Perbuatan baik, menghindari maksiat, berdoa itulah bentuk dari bergantung pada Allah gitu. Kenapa? Allah yang punya surga guys. Allah punya kuasa untuk masukkan kita ke sana atau masukkan kita ke neraka, karena dia mempunyai surga dan neraka. Makanya bentuk total kita bergantung pada dia, yaitu kita ikuti semua perintahnya dan jauhi semua larangannya guys. Dan kita berdoa pada siapa? Kepada dia. Nah, Louis dia komplain Nabi Muhammad itu minta doakan. Bagaimana bisa coba? Berarti logikanya nyambung gitu. Justru mereka inilah yang makanya justru tadi kawan kita tadi itu yang mulai tadi mengatakan kalau umat Kristen ini tidak bergantung pada Allah tapi bergantung pada makhluk itu gitu. Mereka tidak mau berdoa, mereka sombong guys. Ya, Louis tadi komplain kan yang berdoa atau minta doakan kan, mereka sombong gitu. Mereka lupa Nabi Muhammad itu bukan Tuhan seperti yang mereka tuhankan Yesus guys. Nabi Muhammad cuma manusia yang selalu minta untuk dapatkan kebaikan, keselamatan dan lain sebagainya gitu. Dan minta doakan juga. Itulah. Jadi ketika manusia memohon kepada Tuhannya, berdoa, siapapun dia maupun nabi sekalipun, ya ingat nabi bukan Tuhan. Ya, nabi adalah manusia pilihan ya yang diutus untuk manusia untuk menyampaikan firman-Nya. Nah, nabi sekalipun karena bukan Tuhan ya, dia meminta doa kepada Tuhannya, memohon. Itulah bergantung. Nabi saja sekelas Nabi Muhammad itu bergantung pada Tuhannya. Ya. Bagaimana bisa Louis ini mengklaim kalau Kristen itu bergantung sama Allah gitu. Loh, berdoa aja Anda komplain, Nabi Muhammad berdoa atau minta doa Anda komplain. Tanda bergantung adalah doa guys. Doa itu meminta kepada siapa? Bukan kepada Yesus. Nabi Muhammad meminta kepada Allah. Bisa meminta kepada Allah gitu. Mereka berdoa minta kepada siapa? Kepada manusia yang mereka tuhankan yaitu Yesus gitu. Jadi mereka sebenarnya bukan bergantung pada Allah. Mereka bergantung pada Yesus guys. Manusia yang mereka tuhankan gitu. Ya kan? Dan ingat, jadi ini terbukti sekali lagi Louis ini nggak ngerti yang apa dia bilang dan dikatakan. Jadi memang dia mengatakan kalau tadi itu kan dia itu begitulah faktanya tidak guys gitu ya kan. Dia sama sekali tidak bergantung pada Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad aja bergantung sama Allah ya, walaupun dia nabi ya. Udahlah dia nabi, kurang apa coba seorang nabi coba? Orang dimuliakan, tetap dia bergantung sama Allah guys, walaupun dia nabi. Tetap dia berdoa sama Allah, tetap dia minta kita doakan. Karena dia tergantung sama Allah guys. Itulah poin tergantung sama Allah itu yang dimaksud oleh Muhammad tadi. Yang lu bisa ngerti gitu. Jadi dia katakan Anda bergantung sama Allah. Kalau Anda berdoa aja ada cemeh, ada bully gitu. Ya, ada Nabi Muhammad minta didoakan dan berdoa kepada Allah, ada bully, ada cemeh. Ya, padahal itulah tanda beliau itu Nabi aja mengajarkan untuk bergantung pada Allah. Aku Nabi nih ya. Ibaratnya kalau kita bisa sederhanakan ya. Nabi Muhammad pengen berkata gini. Jadi kalau bisa berkata ya gini ya loginya. Nabi Muhammad itu mengatakan aku aja Nabi berdoa kepada Allah gitu. Bahkan aku minta kalian untuk doakan aku kepada Allah gitu. Kalian siapa gitu? Nah, Nabi Muhammad aja mengajarkan untuk bantu kepada Allah gitu guys. Nah, Louis malah membuli itu coba, mencemeh itu coba. Katanya dia ngaku gantung sama Allah gitu. Lalu Anda berdoa kepada siapa coba. Jadi ini luar biasa guys, memang logikanya memang kita nggak punya nih orang guys. Itu baru mengecewakan. Tapi kalau Yesus nggak pernah minta untuk didoakan supaya masuk surga. Dia menjamin. Yesus nggak pernah berdoa untuk masuk surga ya. Gini guys ya. Yesus itu ya dia berdoa untuk selamat. Ingat ya. Karena dia tuh dia bergantung pada Allah gitu. Ya kan? Karena dia bukan Allah. Jadi kalau betul yang dikatakan Louis, dia nggak pernah berdoa minta surga, ya kan? Sementara dia tuh menyediakan tempat gitu. Bagaimana bisa dia menyediakan tempat tanpa izin Tuhannya gitu?
Jadi tentu dia akan minta izin sama Tuhannya sebelum dia diizinkan untuk menjaga tempat untuk pengikutnya di surga ya gitu guys. Jadi ya dan apa, kalau nggak ada di kitab suci begitu jangan katakan nggak ada gitu kan. Tidak semua aktivitas Yesus terekam di kitab suci kan, di apa, di Alkitab itu kan, bukan kitab suci ya, campuran tuh guys, ada sejarah-sejarah juga gitu. Kitab suci paling tahu Zabur Injil. Jadi intinya adalah Yesus selalu berdoa, itu intinya. Dan Yesus ngajarkan muridnya untuk berdoa gitu. Bahkan ketika dia lagi kritis pun dia berdoa gitu. Jadi dan beberapa kasus dia berdoa juga. Jadi intinya adalah dia berdoa dan mengajarkan muridnya pengikutnya untuk berdoa gitu. Itu tandanya dia bukan Tuhan gitu, ya kan? Nah, jadi tapi kalau Luis nih dia soalnya dia kalau dia bully nih Muhammad karena berdoa gitu, dia soalnya juga bully Yesus. Bahkan dia harusnya cuma bully Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu yang dituhankan. Nabi Muhammad kita tidak dituhankan gitu. Jadi kenapa Anda tidak bully Tuhan yang berdoa kepada Tuhannya gitu? Kenapa Anda bully manusia yang berdoa? Karena dia memang cuma manusia biasa gitu guys. Nabi Muhammad itu manusia biasa yang luar biasa gitu kan, karena dia punya mukjizat dan segala macamnya, tapi tetap dia manusia biasa, bukan Tuhan guys gitu. Jadi juga Yesus juga bukan Tuhan tapi juga manusia biasa yang punya kelebihan-kelebihan gitu guys. Orang yang percaya kepadanya pasti akan masuk surga. Terima kasih untuk teman-teman yang Orang percaya padanya masih masuk surga. Nah, jadi kalau gitu orang Kristen nggak masuk neraka ya, nggak masuk neraka dulu ya. Jadi neraka itu yang diciptakan orang non Kristen. Jadi masa mah ini saya kritik juga nih guys. Ada jadi pertanyaannya lah yang sudah Luis ya, Benton Taran gimana masuk surga sama Bunda Teresa? Ingat orang menurut saya yang cukup alim lah, cukup soleh di Kristen itu adalah Bunda Teresa. Bunda Teresa tuh tahu banyak kebaikannya kan. Apakah Bunda Teresa akan masuk surga bersama dengan Benton Taran? Orang yang super jahat yang nama Benton Taran. Ada lagi yang bilang lainnya, Benton Taran termasuk salah satu yang super jahat lah ya, yang menembaki kaum muslimin. Nah, apakah dia akan masuk surga kepada bersama Bunda Teresa? Ini nggak logis guys. Ya, di mana keadilan coba? Di mana keadilan? Dunia saja tidak bisa membuat manusia tuh luput dari keadilan. Beton atas kejadian pembunuhnya aja dihukum kan? Dunia aja bisa adil, berlaku adil. Masa Tuhan tidak adil gitu? Dunia, Bentontaran melakukan kejahatan dihukum. Itu dunia guys, hakim dunia. Hukum buatan manusia lebih adil pada hukum Tuhan. Kalau kita pakai logika ya, hukum Tuhannya di agama Kristen. Masa bisa ya? Karena hukuman lebih tinggi kan, yang paling tinggi itu kan hukuman akhirat, yaitu apa? Surga neraka. Surga neraka. Kalau hukuman dunia kan dua ya, penjara atau bebas gitu. Kalau dia tidak, kalau dia penjara atau apa ya, harta. Sebenarnya kalau dia berbuat baik ya, dia akan digaji, misalnya dia akan disayang masyarakat, disayang pemerintah segala macam. Tapi kalau dia buat jahat kan masuk penjara gitu. Jadi dunia aja adil guys, hukum buatan manusia aja ya, hukum dunia tuh adil. Masa Tuhan tidak adil? Di dunia Bentontaran akan dihukum ya, Bunda Teresa akan dipuji-puji, akan disayang gitu kan. Nah, bagaimana bisa dihukum nanti hukum akhirat tuh Bentontaran disayang masuk surga berdua dengan Bunda Teresa hanya karena percaya Yesus guys? Ini nggak masuk akal loh, ya kan? Jadi kalau gitu enak bener jadi orang gitu guys, enak bener gitu, tidak ada mendapatkan hukuman gitu, yang penting Kristen gitu kan. Nah itu tidak jadi di agama Islam. Islam itu adil guys. Jadi manusia di dunia aja anda dihukum, apalagi di akhirat, karena Tuhan tuh maha adil. Jadi dalam Islam anda tidak bisa selamat total, dalam artian anda tidak bisa senak perutnya aja gitu, buat dosa sebanyak mungkin, nggak buat kebaikan, enggak guys, ya kan? Kalau timbangan dosa anda lebih berat pada pahala anda akan dimasukkan ke neraka sampai semua dosa anda terbakar, sampai cukup untuk dibayar dengan pahala anda, baru anda masuk surga. Ini baru adil gitu. Jadi misalnya anggaplah Bentontaran itu Islam, Bunda Teresa Islam. Nah, Bunda Teresa akan masuk surga, Bentontaran masuk neraka dulu, baru masuk surga. Itu baru adil guys. Nah, jadi orang tuh akan mikir, oh, dia orang dengar kan misalnya gini kan, Bunda Teresa masuk surga sama Bentontaran ya? Iya. Loh, Bentontaran kan pembunuh, Bunda Teresa orang baik. Loh gitu enak dong, Kristen ini nggak perlu membunuh pun masuk neraka, masuk surga gitu kan? Ini nggak logis guys gitu. Tapi ke Islam kan, jadi gimana bisa punya jawaban yang logis? Jadi maksudnya Bunda Teresa gimana? Oh masuk surga dia percaya kepada Allah misalnya kan. Bentoran gimana? Masuk surga? Enggak, dia masuk neraka dulu. Meskipun dia beriman, dia termasuk neraka dulu. Kenapa? Untuk menghukum semua perbuatannya. Nah, orang yang dengan kuat, aduh, kalau gitu kita nggak bisa buat jahat nih guys. Kenapa?
nanti kita masuk neraka dulu loh, meskipun kita Kristen, ya walaupun kita Kristen. Jadi kita nggak boleh. Jadi ketika dikatakan jangan mencuri, jangan merampok, yang membunuh tuh orang tuh akan meyakini, oh ya, kenapa dikatakan jangan membunuh? Karena nanti kalau kita membunuh kita masuk neraka dulu. Nah, orang nggak membunuh, tapi kalau jangan membunuh, tentara membunuh masuk surga, nggak masuk neraka. Jadi jangan membunuh ini apa maksudnya? Lip service atau gimana gitu kan? Ngerti maksud saya? Ngerti nggak maksud saya guys? Ya kan? Sama misalnya perusahaan nih, misalnya jangan terlambat, jangan alpa. Anggaplah alpa 3 kali berturut tanpa, kalau anda pasti ngerti aturannya ya, alpa 3 kali berturut tanpa berita, tanpa izin, itu dipecat. Nah, jangan alpa 3 kali berturut, ya kan? Nah, apa cuman gitu aja nggak ada apa-apa gitu. Nah, jadi ada orang yang alpa 3 kali berturut-turut, ya kan? Ada orang yang rajin kerjanya guys, rajin kali. Nah, jadi nanti aku tanya kan, apa yang daripada mereka yang rajin berturut dapat gaji, dipertahankan, alpa dikali berturut ya itu juga dipertahankan dan dapat gaji. Kalau gitu nggak apa-apa kalau gitu sebenarnya. Jadi kenapa mereka larang 3 kali apa berturut itu dipecat atau gimana? Faktanya nggak dipecat gitu. Nah, sama kayak ini guys, ya kan? Tentara masuk surga nggak dihukum neraka dulu. Kalau gitu apa gunanya anda mengancam, bukan mengancam, menasihati jangan membunuh, jangan mencuri, toh nggak ada konsekuensinya, ngerti kan? Jangan mencuri, konsekuensi ada gitu. Padahal Yesus mengatakan jelas ya, kalau matamu berbuat dosa, cungkilah matamu. Kalau tanganmu berdosa, potong tanganmu. Itu Yesus katakan guys. Yesus itu memberikan konsekuensi gitu. Daripada nanti semua dilemparkan ke neraka gitu kan. Ngerti ya? Yesus mengatakan ini kepada pengikutnya. Ingat ketika dia berkata, cungkilah matamu ketika matamu menyesatkanmu, dan potong tanganmu ketika tanganmu menyesatkanmu. Itu dia ngomong pada pengikutnya. Apa artinya? Berarti pengikut Yesus akan masuk neraka karena tangannya, karena matanya. Berarti kenapa? Berarti penebusan dosa tidak ada guys. Karena kalau ada penebusan dosa, Yesus mungkin ngomong seperti itu. Terus misalnya saya percaya dengan penebusan dosa gitu kan. Coba Yesus ngomong gitu kan, saya bertanya, guru, kok kalau mata saya dicungkil, kalau saya gara-gara mata saya buat dosa gitu kan, melihat yang sesuatu yang tidak hak, atau tangan saya dipotong, kan dosa sudah kamu tebus, guru. Kan saya tanya gitu. Bingung jawabannya kan. Nah, makanya karena itu memang ada neraka juga guys. Jadi pengikut Yesus akan masuk neraka juga gitu. Ya kan? Bagi yang matanya itu yang tadi memisahkan dia, tangannya juga memisahkan dia gitu kan. Ibaratnya kalau dia berdosa, dia akan masuk neraka. Pengikut Yesus gitu. Nah, itulah hukum Islam. Jadi Yesus sebenarnya beragama Islam gitu. Jadi ajaran Yesus itu bukan kalian percaya padaku masuk surga, pasti enggak. Diajak ngomong, daripada matamu tubuh masuk neraka seluruhnya, kalau baik matamu dicungkil atau tanganmu dibuang kalau mereka menyesatkanmu gitu. Masuk neraka guys. Jadi nggak benar itu, kalau pasti itu nggak benar gitu. Nggak benar itu. Kalau pasti masuk surga, Yesus nggak mungkin mengajarkan muridnya seperti itu. Kalau matamu misalkan buak, cungkil matamu, tanganmu misalkan cungkil, potong tanganmu, itu kan berat itu. Cungkil mata dengan potong tangan berat itu. Kenapa? Daripada semuanya masuk neraka, bagus yang bikin sesatnya masuk neraka kan? Ibaratnya gini loh, apalah misalnya gara-gara kita makan ini kita sakit perut, bagus makannya dibuang gitu kan. Nah, itu guys, itu hukumnya yang sampai yang gitu. Daripada masuk neraka, semuanya bagus yang bikin sebab masuk neraka itu dibuang gitu, dilenyapkan kan. Jadi itu beliau jelas, neraka itu ada untuk orang bukan orang Kristen ya, untuk pengikut Yesus guys. Tapi sayangnya Yesus itu bukan Kristen, tapi Nasrani gitu. Dan itu sebutan mereka orang pada itu untuk dia, tapi itu sebenarnya bukan nama umat agama guys. Nasrani bukan nama agama, bukan agama Nasrani. Nasrani adalah tempat beliau lahir, makanya karena beliau orang Nazaret, maka pengikutnya sebut agama Nasrani. Beliau sebenarnya beragama Islam guys, karena beliau mengajarkan tentang neraka dan surga. Pengikutnya daripada masuk neraka, bagus potong tangannya atau cungkil matanya kalau itu akan menyesatkan mereka gitu guys. Kita menonton sampai akhir, intinya nggak ada yang diajarkan untuk kekerasan, dan mari kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya seperti Allah mengasihi kita semuanya. Dan Luis Prasetyo di sini. Jadi kesimpulannya gini guys ya, hukum dalam Kristen ini nggak komprehensif, nggak sempurna, nggak lengkap. Cuman ada himbauan, janganlah mencuri, jangan merampok, jangan membunuh. Habis itu
apa namanya, jangan pukul istri, apa kasih istri, cuma gitu-gitu aja guys, tapi nggak ada petanya gitu. Kayak gini loh, misalnya ini misalnya gini, kita mau dari Aceh ke Jakarta, cuman dikatakan selama sepanjang jalan ya kamu jangan jangan apa ya, jangan keluar dari mobil, kamu jangan apa lagi, kamu jangan jangan apa ya, jangan berpencar, jangan apa lagi, jangan jangan teriak atau apapun itu. Nah, tapi tidak ada penerapannya gitu, petanya nggak ada gitu, ya kan. Jadi misalnya kalau apa ya dikatakan, misalnya apa ya yang lebih tepat guys ya, yang lebih cocok ya tadi itulah contohnya, kayak cuma jangan mencuri, tapi nggak ada penerapannya gitu. Jadi misalnya ancaman lah, anggaplah kalau mencuri nanti gimana, kan dosa tebus Yesus. Oh iya juga ya, jangan mencuri tapi dosa tebus Yesus, jangan membunuh tapi dosa tebus Yesus. Jadi nggak ada ancaman guys. Padahal Yesus ngancam, kalau kamu mencuri ya, atau ibaratnya kalau tadi itu ya, kalau misalnya kamu tanganmu buat kamu mencuri, misalnya kamu dengan buat kamu mencuri, merampok, membunuh, tanganmu ini potong tanganmu gitu. Yesus mengancam gitu. Jadi daripada kamu nanti dilempar utuh ke neraka, mending tanganmu aja dibuang gitu. Itu ancaman dari Yesus guys gitu. Kristen tidak ada ancaman. Makanya ajaran Yesus beda sama Kristen. Kristen cuma jangan mencuri, jangan membunuh, jangan apa. Cuman jangan-jangan aja, tapi nggak ada konsekuensinya gitu. Kalau saya mencuri gimana? Ya kan dosa tebus Yesus. Kalau Islam tidak, dosa tanggung masing-masing. Kamu mencuri ya kamu tanggung dosanya. Ya, harus diganti dengan pahalamu. Kamu harus bertobat juga, minta ampun pada Allah gitu. Setiap kamu melakukan kesalahan. Kalau Kristen kan tidak. Udah tenang, tebus Yesus kok. Penting kamu percaya Yesus Tuhan, selesai. Itu guys. Jadi ancaman tidak ada. Lalu kayak reward juga kan. Kalau buat baik apa rewardnya gitu. Islam jelas surga. Surganya sama-sama surga tapi beda surganya. Islam itu surganya penuh dengan kenikmatan. Kita hidup kayak di dunia tapi yang buruk dunia ini dibuang gitu. Kayak kita masa sakit, masa lelah, masa ngantuk itu dibuang kayak di surga kita tuh tidak akan merasa hal itu sedih, tidak ada, semuanya ada yang gembira. Semua yang di surga nih ya, di dunia ini ya, yang mana yang apa ya, pokoknya intinya semua itu adalah kenikmatan dunia ini akan kita dapatkan lebih tinggi lagi di surga. Sehingga orang kan belum lomba untuk mengejar itu. Karena mereka kan tuh di gini guys, logika sederhana aja. Di dunia orang tuh belum lomba nggak? Orang belum lomba nggak ngejar kenikmatan dunia. Punya harta berlimpah, mobil mewah, ya kan, istri cantik, apalagi punya mobil, punya barang-barang apa diinginkan, makan enak. Itu mau orang kejar nggak dunia? Dikejar orang guys. Bahkan orang mau korupsi untuk itu coba. Mereka mau mencuri, merampok. Mereka bakal banting tulang pagi malam ketemu pagi lagi guys. Hidupnya hanya kerja untuk ngejar itu semua coba. Nah, bagaimana dengan surga yang nggak ada itu? Surga tuh datar aja kayak Louis bilang kemarin. Katanya kita hidup di surga tuh apa kayak hidup malaikat di surga gitu. Padahal itu ayat apa mengatakan cara hidup malaikat di surga, bukan kita hidup kayak malaikat di surga, enggak. Cara hidupnya itu kita tuh, cara hidup kita nanti di hari kebangkitan tuh seperti hidup malaikat di surga. Bukan kita tuh hidup di surga guys, tapi hidup kita di hari kebangkitan tuh mirip dengan cara hidup malaikat di surga. Hari kebangkitan adalah bukan hari pembalasan. Hari kebangkitan adalah hari sebelum hari penghakiman. Hari kebangkitan, hari penghakiman baru hari pembalasan, yaitu surga neraka. Ini malaikat itu adalah, mereka itu ya itu guys, ibaratnya apa ya, apa tadi saya sampaikan agak lupa guys. Intinya adalah jadi di surga itu penuh kenikmatan. Jadi kalau untuk dunia saja orang mau begitu, apalagi untuk akhirat yang kekal. Coba pikir ya, di dunia kan cuma segitu tuh. Anda punya mobil bisa terbakar, bisa hilang, Anda bisa dirampok, bisa mati, Anda bisa meninggalkan semua itu. Tapi surga kekal guys. Anda nggak perlu mencari di surga, nggak perlu mencari, nggak perlu takut kehilangan. Anda itu kekal abadi, baik Anda maupun harta Anda di surga. Anda bisa makan minum terus-terusan tanpa Anda merasa kenyang atau merasa apa gitu guys. Pokoknya nikmat di surga itu luar biasa. Jadi orang kan berlomba-lomba untuk mengejar surga yang penuh kenikmatan seperti dunia guys, yang lebih dari dunia gitu. Itu yang membuat orang tuh craving gitu, sehingga dia mau mengejar. Coba kalau surga datar, sih orang yang makanya Anda harus berpikir ya. Coba Anda ketika Anda mendengarkan di surga tuh nanti kita kayak malaikat gitu, cuman memuji aja. Wah kalau gitu enak di dunia dong, bener kan? Di dunia kita bisa enak ini, enjoy gitu kan. Di surga cuman kayak malaikat aja gitu. Surga tuh nggak menarik gitu guys. Nggak menarik gitu. Untuk apa masuk surga? Saya kalau bisa milih masuk
saya tetap di dunia aja. Dunia penuh kenikmatan gitu, ya kan? Meskipun kekal gitu kan. Di surga nanti datar. Jadi kayak orang lah disuruh pindah. Kamu nanti pindah ke rumah itu ya. Rumahmu tapi nggak ada AC-nya loh, nggak ada AC, nggak ada kipas angin. Lantainya tuh bukan keramik tapi tanah. Dindingnya tuh bukan bukan apa batu bata cat cat indah gitu kan. Tapi cuman ya dindingnya cuman bambu atau apa gitu kan. Nah, apa ya intinya lah nggak layak gitu guys. Masa tuh ya nggak ada apa-apanya gitu. Di rumahnya kita ada mobil, istri kita cantik, sana tuh kita nggak ada istri, kita jomblo. Di surga orang Kristen jomblo guys. Di sana apa ini bukan menghina ya, tapi memang kalau anda kepake logika anda akan sadar kalau itu memang aneh gitu, absurd guys. Jadi surga tuh jomblo ya. Jadi anda tuh jadi ngapain saya pindah rumah gitu? Saya di sini aja dong gitu kan. Saya akan cari cara untuk bertahan di sini gitu. Atau saya akan apa namanya akan mundur waktu atau karena situ kan nggak mungkin bisa surga itu kita nggak kesana gitu kan. Karena itu memang tempat akhir itu kan, destinasi akhir. Surga neraka tuh nggak mungkin lagi kemana-mana anda. Itu ujungnya sana nanti kan. Karena akan mencari cara supaya aduh aku nih ini kenikmatannya semua akan berakhir gitu. Aku akan masuk surga yang nggak ada apa-apanya, yang hampa jomblo gitu guys, tak ada kenikmatan. Jadi itu logis nggak? Nggak logis guys. Maka dalam Islam itu adalah surga itu kenikmatan logis ya, yang lebih dari dunia dan itu kenikmatan itu kekal gitu guys, gitu loh. Dan semua yang rasa pasang buruk dunia, semua yang kelemahan dunia, kekurangan dunia ini akan dihapus di surga guys. Itu baru orang akan berlomba untuk mengerjakan kebaikan dan menghindari maksiat guys, menghindari keburukan. Karena rumah hadiah luar biasa, hadiah yang logis ya, dan luar biasa. Orang aja dunia tuh mau potong pantingnya apa demi dapatkan dunia, apalagi surga yang indah guys, yang berkenikmatan. Orang kan berusaha lebih lagi gitu ya. Jadi bagi orang cerdas mereka nggak ngerti, mereka berusaha lebih keras di dunia gitu kan. Kalau untuk dunia aja mereka mau potong-panting nyari uang, masa apa demi dapatkan dunia, masa mereka nggak mau potong-panting demi dapatkan surga yang jauh lebih, yang bukan jauh lebih, yang kekal gitu, yang kayak dunia ini, yang bukan yang kayak dunia yang nggak abadi gitu kan. Itu yang kenikmatan yang luar biasa surga gitu loh. Jadi seperti itu logika guys. Oke. Jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.